Yuk kita masuk firman Tuhan, judul khotbahnya Living from God's Abundance, atau hidup dari kelimpahannya Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang hidup dari kelimpahannya Tuhan. Di tengah dunia yang mungkin kehabisan hari-hari ini, di tengah dunia yang mungkin kelihatan susah, sulit hari ini, Tuhan mau kita sadar kembali. Supaya waktu kita melihat ada kesulitan, kesusahan, ada hal-hal yang mungkin keras dalam kehidupan kita, kita ingat kita tidak hidup dari dunia ini, tapi kita hidup dari kelimpahannya Tuhan. Amin. Tuhan mau kita sadar isi hati Tuhan sejak awal. Sejak penciptaan, waktu kita buka Alkitab, pertama kali kita melihat penciptaan, Adam diciptakan. Dan waktu Adam hidup dalam segala kelimpahan. Dosa yang membuat manusia mengalami kekurangan. Tapi isi hati Tuhan tidak mau manusia kekurangan. Tuhan mau manusia mengalami berkat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Ketika saya bicara tentang kelimpahan, disclaimer dulu. Bukan hanya tentang uang, berkat materi. Tapi juga itu termasuk. Uang, berkat materi termasuk. Tapi semua aspek di hidupmu, kekudusan, ketaatan, kemampuan untuk mengampuni, amin. Kebugaranmu, kesehatanmu, amin. Termasuk semua aspek di hidupmu. Tuhan mau kamu mengalami pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, bukan kekurangan. Walaupun sejak manusia jatuh dosa, kekurangan mulai masuk. Alkitab bilang, sejak hari itu dengan berpeluh, dengan berkeringat, manusia bisa hidup. Tapi isi hati Tuhan gak pernah berubah. Termasuk kalau kita lihat mungkin statistik hari ini di negeri di mana kita tinggal tentang ekonomi, mungkin naik turun, tapi saya mau bilang, rencana Tuhan buat tahun ini bagi anak-anaknya tetap sama. Dia punya kelimpahan di tahun ini buat kita. Amin. Kita coba lihat isi hati Tuhan di dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-11. Rekan saya Pak Bari boleh bacakan buat kita. Psalms 65 verse 11. You crown the year with a bountiful You crown the year. Tuhan udah memahkotai tahun ini. Amin. 2026. Buat kita yang percaya Yesus, tahun ini ada mahkota dari Tuhan. Amin. Dimahkotai dengan apa? Even the hard pathways overflow with abundance. You crown the year with a bountiful harvest. Engkau memahkotai tahun ini dengan panen yang berlimpah. Kalau saudara nggak lihat panen yang berlimpah, tapi saudara melihat jalanmu sulit, jalanmu keras, even the hard pathways, jalan-jalan yang keras, yang sulit pun, di sana overflow, mengalir, melimpah dengan kelimpahan Tuhan. Saya nggak tahu, saudara mungkin sedang alami situasi yang sulit. Hidup ini terasa keras, tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu, ingatkan, inilah hati Tuhan buat hidupmu. Bahwa di tengah situasi yang sulit pun, Tuhan mengalirkan di sana overflow with abundance, melimpah dengan kelimpahannya Tuhan. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sebentar saya coba ingatkan, apa sih isi hatinya Tuhan buat kita, supaya kita nggak lupa di tengah situasi dunia yang mungkin sedang kurang, sedang habis. Kita tidak hidup dari dunia ini, kita hidup dari hatinya Tuhan. Hati Tuhan buat saudara, Tuhan mau bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mazmur 115 ayat 14, King James Version bilang seperti ini. Boleh Pak Bari bacakan buat kita. The Lord shall increase you. Tuhan akan membuatmu mengalami peningkatan. Amin, ini di depan paling keras kafaran nih. Saya ulang sekali lagi, ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Tuhan akan membuatmu mengalami pertambahan. Amin. Dan ayatnya bilang, the Lord shall increase you. Tuhan akan membuatmu mengalami peningkatan. Amin. Bukan hanya peningkatan, increase you more. Mengalami peningkatan yang lebih lagi. Amin. The verse say, the Lord shall increase you, not just increase you more. Not just increase you more, but increase you more and more. Amin. Tuhan mau kamu mengalami pertambahan, bukan hanya pertambahan, pertambahan lagi dan pertambahan lagi.
Tuhan akan bawa saudara, enggak di situ-situ aja. Tuhan bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. The Lord shall increase you more and more. You and your children, kamu dan keturunanmu. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, inilah buat kita. Maka saya percaya, hidup di tengah dunia yang mungkin sedang kekurangan, kehabisan, Tuhan mau kamu sadar, kamu dapat mengandalkan hati Tuhan yang ingin kamu mengalami kelimpahan, bukan kekurangan. Amin. Di sini siapa yang udah punya anak? Nah, Bapak udah punya anak ya? Mana lagi? Ibu Rensi udah ya? Vincent ya? Di mana sekarang, Bu? Di Jogja ya? Salam ya. Siapa lagi? Ibu Jimmy ya? Udah punya anak ya? Oh banyak. Oh ya, Ibu Rensi juga ini. Udah punya anak ya? Kalau anakmu punya kebutuhan, saya tanya Bu Jimmy aja deh yang di depan yang dekat. Bu Jimmy, kalau anakmu punya kebutuhan, apa sih isi hatimu tentang kebutuhan anakmu? Apakah ingin memenuhinya? Sekedar ingin memenuhinya? Atau ingin memenuhinya sampai dia mengalami kecukupan? Ingin memenuhinya kasih yang terbaik? Kasih yang terbaik. Tuhan saksinya loh, bener. Bener. Bu Rensi gimana? Sama. Kok sama sih, Bu? Bu Rensi? Sama ya? Tahu kenapa Tuhan kasih perasaan itu di hati kita? Supaya kita sadar, Bapak Sorgawi kita juga ingin memenuhi kebutuhan kita. Yang terbaik Tuhan mau kasih buat kita. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi satu hal kita harus tahu, Tuhan mau hatimu mengandalkan Tuhan yang kaya, bukan mengandalkan kekayaannya. Saya ulang, hatimu mengandalkan Tuhan yang kaya, bukan mengandalkan kekayaannya. Hatimu ada pada Tuhan yang bisa kasih berkat, bukan pada berkatnya. Hatimu ada pada Tuhan yang bisa buka jalan, bukan pada jalannya. Amin. Makanya Paulus mengingatkan di 1 Timotius 6 ayat 17. Boleh Pak Bar. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Stop. Agar mereka jangan apa? Tinggi hati. Saya percaya saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang kaya. Amin. Jangan sombong kalau kaya. Amin. Lalu dikatakan apa? Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Buat Tuhan kekayaan itu nggak tentu. Jangan mengandalkan kekayaan. Hatimu jangan sama kekayaan. Orang itu bisa kaya, besok tiba-tiba nggak punya apa-apa. Saya juga menyaksikan orang itu bisa nggak punya apa-apa, besok kaya banget. Tapi Tuhan mau hati kita bukan melekat pada kekayaannya, tapi melekat pada Tuhan yang kaya. Makanya ayatnya bilang begini, melainkan pada Allah yang kaya. Amin. Pegang dadamu bilang Tuhan saya kaya. Pegang dadamu bilang Yesus saya kaya. Amin. Lanjut Pak ayatnya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk sehingga waktu Tuhan kasih kekayaan, karena kekayaan itu hati kita nggak ada di kekayaan itu, tapi hati kita ada pada Tuhan yang kaya. Kekayaan itu bisa kita pakai bukan untuk sombong, tapi untuk berbagi. Amin. Bicara tentang berbagi, saya ingat waktu Yesus didatangi orang kaya. Nah ini orang kaya nih. Saya menyebutnya orang kaya agamawi, nanti di akhir cerita saudara akan tahu. Orang kaya ini bilang gini sama Yesus di Lukas 18. Guru, apa yang aku harus buat supaya aku dapat hidup kekal? Karena dia bicara perbuatan, Yesus tawarkan juga perbuatan. Kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Perbuatan. Hebatnya anak muda kaya ini, dia bilang, udah aku lakukan sejak muda. Aku udah lakukan semua. Tuhan bilang gini, satu lagi yang kurang. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, memberi, lakukan jadi orang yang memberi, ikut aku. Tahu akhir ceritanya? Orang kaya itu meninggalkan
Meninggalkan Yesus. Dan berikutnya ada orang kaya juga, Zakheus, yang berani berbagi. Ya jelas aja kaya berbagi. Oke, saya mau saudara masuk juga di kisah perjanjian lama. Oke, saya doa saudara ngerti poin khotbah saya. Di perjanjian lama, ada Elia yang hidup dari Allah yang kaya. Sehingga di masa resesi orang-orang susah semua, dia tetap makan, dipelihara di tepi sungai Kerit. Siapa yang bawa makanannya? Burung gagak, udah tahu kisahnya gak asing ya. Burung gagak, makannya apa? Hamburger, roti daging, saya baru tahu hamburger ada di pagi sore. Oh enggak. Hamburger di McD ya. Enggak. Pagi sore makan roti daging. Tapi Tuhan gak mau hatinya Elia ada pada burung gagak yang selalu bawa makanan pagi sore. Tuhan gak mau hatimu ada pada pekerjaanmu, gajimu, bisnismu. Tapi Tuhan mau kamu sadar, kamu hidup bukan dari apa yang bisa kamu buat, kamu hidup dari kelimpahannya Allah, kelimpahannya Tuhan. Amin. Lalu Tuhan bilang gini, udah waktunya sungai Kerit gak akan menghasilkan lagi, burung gagak itu gak akan datang lagi. Makan pagi sore gak akan ada lagi. Lalu Tuhan bilang begini kepada Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Boleh Pak Bari baca buat kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kita baca sama-sama. Bersiaplah pergilah ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke, saya mau saudara dan saya masuk ke adegan ini. Seorang janda akan memberi engkau makan. Kalau Pak Raymond nih, ada Pak Raymond nih. Udah lama gak ketemu. Kalau Pak Raymond jadi Elia, apa yang ada di pikiranmu? Responnya langsung apa? Apa nih yang ada di pikiran? Ini di masa susah, Tuhan bilang, pergi ke Sarfat, di sana ada janda akan memeliharamu. Gampang, susah banget. Di otak saya sih, ini janda kaya, bisnis apa nih? Iya kan? Suaminya ninggalin harta banyak nih. Atau dia pengusaha nih, pasti nih janda nih. Itu yang ada di otak kita. Kalau Tuhan bilang sama saya, Mario, pergi ke Bandung, ada janda, nanti yang memelihara di masa kekeringan. Ada janda yang akan aku perintahkan untuk kasih makan kamu. Gak mungkin janda kekurangan kan? Gak mungkin kan? Pasti janda yang kelimpahan, kaya, itu yang ada di otak kita kan? Tapi apa yang terjadi? Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Mengumpulkan kayu api, nggak punya pembantu ya? Oke, lanjut. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Oke, supaya aku minum. Ayat 11. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia mikir, coba deh, punya roti nggak? Kemudian ayat 12. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Masya Allah, miskin amat. Masya Allah lagi jadi. Ini Tuhan. Oke, lanjut. Dan sekarang kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Saya pakai bahasa hari ini. Dan anakku, lalu lanjut. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Cuman punya goceng di GoPay, habis itu beli Indomie pakai telur, makan berdua. Besok nggak tahu makan apa lagi, mati. Di tengah kekurangannya, Elia bilang begini, 1 Raja 17 ayat 13. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Tapi memberi dulu buat aku, berbagi dulu buat aku. Lanjut. Sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku,
kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bikin dulu buat aku. Ditantang. Kemudian ayat 15 dia bilang apa? Ayat 15 dan 16, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Orang kaya tadi yang Yesus bilang, hartamu banyak, banyak orang miskin, berbagi. Dan orang kaya ini nggak sanggup. Dia lebih hatinya pada kekayaan. Dia tinggalkan sumber kekayaan yaitu Yesus. Dia pergi tinggalkan Yesus. Kita nggak tahu kisah akhirnya orang kaya ini gimana. Tapi kekayaan itu nggak menentu. Hari ini bisa kaya, besok bisa habis itu kekayaan. Tapi kalau kita bergantung pada Allah yang kaya, setiap hari di hidup kita pasti nggak mungkin kekurangan. Amin. Tapi janda ini hanya punya sedikit. Bahkan dia bilang, buat aku dan anakku aja pas-pasan. Tapi waktu disuruh berbagi, dia berani berbagi. Wow. Ada orang hari-hari ini punya uang miliaran di saldo tabungannya. Lihat orang susah. Dibilang itu lihat orang susah lo nggak bantuin. Nggak cukup buat besok. Nanti bulan depan bayar cicilan gimana. Nanti minggu depan ada yang harus dibayar gimana. Padahal punya nggak sanggup berbagi. Tapi lihat janda ini. Hanya punya sedikit. Dia berbagi. Dia nggak punya apa-apa. Apa hasilnya? Maka lanjut. Maka perempuan itu. Dan dia maksudnya Elia. Dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa lama. Waktu dia berani melepas, waktu dia tidak menahan, waktu dia berani melepas, justru dia nggak kekurangan. Khotbah saya ini terinspirasi dari suara Tuhan. 3 hari, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Hari Kamis saya lihat di TikTok, tiba-tiba muncul di timeline saya, seorang hamba Tuhan yang gak pernah muncul di timeline saya, keluar muncul. Dia tergerak hatinya memberi. Padahal dia gak punya, tapi dia lakukan, dia memberi. Dan dia malah bukan kekurangan, bertambah banyak, berkelimpahan. Di TikTok. Hari Jumatnya, saya lagi makan siang. Sama mama saya nonton TV. TV saya gak ada hubungannya sama internet, karena pakai antena. Jadi jangan bilang algoritma. Karena saya nontonnya di TV yang gak pakai internet. Tapi nontonnya TV yang pakai antena. Di ruang TV lama sama mama saya. Di situ ada cerita seorang pengusaha yang gagal usahanya, kemudian bangkit dan coba usaha yang lain. Waktu dapat keuntungan di usaha yang lain itu, ini Tuhan saksinya, saya nonton itu. Di usaha yang lain itu, keuntungannya dia sisihkan, dia lihat di sekitarnya ada yang kekurangan, dia berbagi. Lalu singkat cerita, usahanya dia ceritakan, maju, makanya diliput, maju, usahanya sukses. Yang menarik, di akhirnya dia cerita seperti ini. Saya juga baru tahu bahwa berbagi, bahwa memberi ada hubungannya dengan kesuksesan usaha saya. Bahwa berbagi ada hubungannya untuk bisa makan beberapa lama, beberapa saat. Amin. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang diucapkan melalui perantaraan Elia. Orang kaya yang tadi gak sanggup memberi, kenapa? Karena hatinya ada pada kekayaan itu. Tapi janda ini yang gak punya apa-apa, kenapa bisa memberi? Karena hatinya melekat pada Tuhan dan janjinya pada Tuhan yang berlimpah dengan kekayaan. Tuhan yang kaya bukan pada kekayaannya. Sehingga di tengah kekurangannya, waktu dia melekat pada Tuhan yang kaya bukan pada kekayaan, itulah jalan. Memberi adalah jalan untuk mengalami hidup dari kelimpahan Allah. Dan saya percaya Tuhan mau tahun ini, sepanjang tahun ini engkau hidup dari kelimpahan Allah. Dan memberi adalah jalan untuk mengalami hidup dari kelimpahan Allah. Memberi adalah bukan menahan, adalah budaya kerajaan Allah. Tuhan kita memilih satu pemerintahan untuk disebut di Alkitab, bukan Republik Allah, tapi kerajaan Allah. Raja-raja di perjanjian lama ketika ketemu dengan raja lain, gak mungkin tangan kosong, pasti membawa sesuatu. Saudara dan saya anak raja, hendaklah kita saling memberi. Bukan hanya memberi berkat uang, ya kalau ada uang kasih uang, tapi memberi setidaknya semangat, kekuatan, hiburan, doa. Amin. Memberi adalah budaya kerajaan Allah. Di zaman dulu ada satu kerajaan yang hebat, kerajaan Salomo, terkenal sampai ke seluruh bumi.
Sampai ratu negeri Sheba penasaran dengan kerajaan ini. Dan dia mau datang ke kerajaan Salomo. Dan dia adalah seorang ratu. Sistem kerajaan. Ngerti bagaimana mengunjungi raja lain. Maka dia nggak bawa tangan, dia tidak datang dengan tangan kosong. 1 Raja-Raja 10 ayat 10. 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Ratu negeri Sheba bawa 120 talenta emas. Ini banyak banget nih. Lanjut. Dan sangat banyak rempah-rempah. Sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Lanjut Pak. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Tidak banyak, tidak pernah terjadi lagi Ratu Negeri Sheba yang bawa begitu banyak. Waktu dia bawa begitu banyak kepada Salomo, selesai dia lihat kerajaan Salomo, dia mau pulang, Salomo bilang jangan pulang. Apa yang Salomo lakukan? Salomo suruh pilih apa yang mau dibawa pulang dari kerajaan Salomo. Ayat 13 bilang begini, boleh Pak? Ayat 13, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya. Segala yang dikehendakinya. Dia lihat di situ ada patung bagus, boleh nggak? Bawa pulang. Dia lihat ada emas, boleh nggak? Ukirannya bagus, bawa pulang. Dan yang dimintanya selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Dikasih sama Raja Salomo dan Salomo bilang, nggak cuma dikasih, nggak cuma dibales pemberiannya, bawa pulang apa yang kamu mau bawa pulang. Itulah sistem kerajaan. Saudara anak raja. Dan rajamu berkata dalam Matius 25, nggak usah dibaca deh. Rajamu di dalam Matius 25 berkata, apa saja yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina. Untuk sesamamu yang paling hina. Ada baca deh, boleh Pak, baca. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk tetanggamu, untuk tukang parkir di depan, untuk orang di pinggir jalan, untuk sesama anak Tuhan, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk raja segala raja. Kalau Raja Salomo bisa memberi kepada Ratu Negeri Sheba yang memberi jauh lebih banyak pemberiannya, apalagi raja segala raja. Waktu engkau sanggup memberi, disitulah engkau akan hidup dari kelimpahan yang raja segala raja punya. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Kalau ngerti ini saya percaya. Kalau paham ini saya percaya. Hatimu memberi itu enggak jadi sesuatu yang dipaksa, terpaksa. Karena engkau tahu hidupmu hidup dari mengandalkan Tuhan yang kaya, bukan mengandalkan kekayaannya Tuhan. Amin. Ayat terkenal Amsal 11, 24, 25. Boleh Pak Bari. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta. Ya kita baca sama-sama deh bersama Pak Bari. 2, 3. Ada yang menyebar harta tambah miskin, habis hartanya suwe lo. Nah, bagi-bagi harta sih, bagi-bagi uang sih nggak pakai hikmat, habis kan harta lo kan? Enggak ya? Salah baca ya? Salah baca ya? Memberi mulu sih. Tukang parkiran di Jambu 2 harusnya cuman 12.000 jadi 75.000, satpam satu-satu dikasih 10.000 semua. Habis kan uang lu kan? Enggak ya, Alkitab bilang apa? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ada yang menyebar harta tapi tambah kaya. Amin. Ada yang menghemat secara alias kopet. Namun bukan kekurangan, selalu kekurangan. Baca terus. Kalau baca ayat ini takut ya. Berarti ayat berkat nih. Ulang deh sama-sama yang keras. 2, 3. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Tuhan udah kasih tahu caranya. Dan inilah hati Tuhan. Tuhan mau kamu hidup dari kelimpahannya, bukan dari kekurangan di dunia ini. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang pasti dipelihara Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat dia. Sampai poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Saya boleh lihat dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya gak perlu khawatir. Ekonomi dunia boleh tambah hancur, tapi saya hidup bukan dari dunia ini. Saya hidup dari Allah yang kaya. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan khawatir, jangan cemas. Amin. Hidup dari kelimpahan Allah dimulai dengan melihat apa yang sudah Tuhan berikan, bukan apa yang gak ada di hidupmu. Orang-orang banyak yang gagal mengalami kelimpahan karena sibuk mencari apa yang gak ada. Padahal Tuhan buat kelimpahan lewat apa yang ada, bukan apa yang gak ada. Sibuk cari yang gak ada. Ada pemulihan, kontras, dari gak punya apa-apa jadi punya banyak. Di 2 Raja-Raja 4, ada janda yang ditinggalkan, hutang suaminya banyak banget. Sehingga penagih hutang udah datang, debt collector udah datang. Dan menagih hutang, dan kalau gak bisa bayar hutang, anaknya 2 laki-laki mau dijadikan budak. Elisa datang ke kotanya, mengadukan dia kepada Elisa perkaranya. Kemudian Elisa bertanya di 2 Raja-Raja 4 ayat 2. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Hambamu ini gak punya apa-apa di rumah. Kadang ditanya, apa yang masih ada di hidupmu? Pak, doain saya. Apa yang ada sekarang di hidupmu? Gak punya apa-apa Pak, tinggal air mata. Itu punya air mata. Gak punya apa-apa Pak, cuman punya doa. Doa lebih dahsyat lagi. Janda ini gak punya apa-apa, meremehkan. Lupa, punya minyak. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lewat apa yang ada, kelimpahan terjadi, bukan apa yang gak ada. Jangan sibuk cari apa yang gak ada. Lewat apa yang ada. Kamu punya orang tua yang mendoakanmu. Anak-anak muda, kamu punya orang tua yang mendoakanmu. Masa depanmu pasti diberkati, masa depanmu pasti sukses. Kau akan alami kelimpahan, kamu punya orang tua yang mendoakanmu. Amin. Anak-anak muda, dengar baik. Setiap kita yang punya pasangan, kamu punya pasangan yang support kamu. Gak mungkin kamu gak punya apa-apa. Kamu punya air mata jangan anggap remeh. Air mata Hizkia membuat dia umurnya diperpanjang jadi 15 tahun. Air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Minyak di buli-buli ini. Elisa bilang, pinjam bejana kepada tetangga yang banyak. Kasih pengharapan. Jangan hidup dengan pesimis, optimis. Perbesar optimismu. Kalau udah bejananya banyak, masuk kamar bicara apa? Berdoa. Doa minta sama Tuhan. Minta kan gratis. Emang Tuhan bilang kalau minta bayar? 1 kali minta goceng, 2 kali minta ceban gitu. Minta. Di kamar, tuangkan minyaknya, urapan itu biar mengalir. Sampai bejananya semua penuh, minyaknya berhenti. Sekarang rumahnya banyak minyak. Jadi tukang minyak, juragan minyak, bandar minyak. Dari minyak yang sedikit. Dari mana? Dari apa yang ada di rumahnya, bukan yang gak ada di rumahnya. Amin. Lalu dia tanya sama Elisa, ini minyak mau diapain? Jual. Hasilnya bayar utang, bisa bayar utang. Sisanya pakai untuk sisa hidupmu bersama anakmu. Sisa hidupnya 1 juta tahun lagi berarti cukup. Dari yang sedikit. Waktu disadari apa yang ada di hidupmu, Tuhan pakai apa yang ada di hidupmu. Buat hidupmu yang tadinya kekurangan jadi kelimpahan. Tuhan mau kamu hidup dari kelimpahannya Tuhan. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Pemusik boleh siap-siap. Tuhan, yang pertama hidup dari kelimpahan Tuhan dengan memberi. Amin. Kita juga memberi bukan karena kita pakai kekuatan sendiri memberi, tapi pakai kesadaran. Sama-sama bilang pakai kesadaran. Sama-sama bilang saya memberi karena sadar. Sadar apa? Sadar Tuhan kita Tuhan yang memberi. Roma 8 ayat 32, nanti baca di rumah ayatnya. Ia yang tidak menyayangkan. Teks lain, ia yang tidak menahan-nahan. Anaknya yang tunggal, Yesus, memberikan buat kita
Tidakkah Ia lebih lagi akan mengaruniakan segala sesuatu apa aja yang kamu minta bersama-sama dengan Dia? Ayatnya bilang gini, kalau Yesus aja nggak ditahan-tahan. Nih kalau nggak ngerti nggak tahan-tahan tuh kayak gini nih. Ibu-ibu nih suka tas, di mall lihat tas, belum diskon, harganya masih mahal, bahkan harganya naik, tapi jatuh cinta sama tas itu. Padahal itu uang mau dipakai tuh untuk 1 bulan kebutuhan, karena jatuh cinta sama tas itu, nggak ditahan-tahan, uangnya dikeluarin gitu. Buat tas itu. Tuhan karena jatuh cinta sama kamu, Dia kasih Yesus buat hidupmu, kasih yang terbaik. Amin, gak ditahan-tahan, gak tunggu-tunggu, udah kasih aja karena cinta. Tuhan karena cintanya di kayu salib, kasih tubuhnya, darahnya buat kamu. Amin. Lalu Dia mati, hari ketiga Dia bangkit. Kemudian Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah kita. Gak tahan untuk diam, Dia Allah yang memberi. Dia kasih Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ada di mana sekarang? Dia kasih Roh Kudusnya, ada di mana? Ya pegang dadamu dong. Ada di mana? Ada di hatimu. Spiritnya ada di hatimu. Spirit memberi ada di hatimu. DNA memberi ada di hatimu. Sehingga kalau kita sadar ini, kita akan memberi bukan dengan paksaan, bukan dengan kekuatan sendiri, karena kita sadar Tuhan yang memberi, spiritnya, DNA-nya ada di dalam saya. Itu yang buat saya memberi, dan ketika saya memberi, saya berkelimpahan justru. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagian terakhir ketika Yesus berhadapan dengan 15.000 orang. 5.000 orang laki-laki, termasuk perempuan, anak-anak sekitar 15.000 mungkin. Harus makan. Dan mereka gak punya apa-apa. Yesus gak tanya apa yang gak ada. Yesus tanya apa yang ada. Di dalam Markus 6 ayat 38. Boleh Pak Bari cepat saja. Markus 6 ayat 38. Tetapi Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Coba periksa ada berapa roti? 5 roti, 2. Coba periksa apa yang ada di hidupmu. Lewat apa yang ada di hidupmu nanti ada kelimpahan. Amin. Periksa ada berapa? 5 roti, 2 ikan. Ini kan bekalnya anak laki-laki. Makanya rotinya namanya roti boy. Kan anak laki-laki. Ya ampun, diulang-ulang Pak Pendeta. Lalu dikasih tangan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Ayat 41. Ayat 41. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dia mengucap berkat, teks lain bilang dia mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa yang kamu punya. Membuat apa? Lanjut. Dibagi-bagi, dipecah-pecah. Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya. Ada increase, ada pelipat gandaan, ada pertambahan. Sebelum ada pertambahan, mengucap syukur. Bersyukur untuk apa yang kamu punya hari ini. Itu akan menuntunmu pada kelimpahan. Dan kalau kamu mau hidup dari kelimpahannya Tuhan, mana tangan-tangan yang mau hidup dari kelimpahannya Tuhan? Kamu harus belajar mengucap syukur untuk apa yang ada di hidupmu. Ucapan syukur adalah bahasa dari orang-orang yang hidup dari kelimpahannya Allah. Sudah diberkati firman Tuhan? Mana tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan? Sama-sama katakan, saya percaya Tuhan pasti menghendaki saya hidup dari kelimpahannya. Amin. Dan saya tutup dengan ini. Hidup dari kelimpahan Allah bukan berarti selalu memiliki lebih banyak, tapi bisa memiliki lebih banyak. Saya doa saudara bisa memiliki lebih banyak. Hidup dari kelimpahan Allah berarti setiap hari sadar bahwa Bapa kita gak kekurangan. Kita bukan hidup dari apa yang kita punya. Kalau kita memberi karena kita tahu Bapa kita bisa memberi juga buat kita. Sehingga sepanjang tahun ini sudah diberkati dengan panen yang berlimpah. Hidup kita pasti alami peningkatan. Kita gak perlu takut kabar-kabar dari dunia ada kekurangan, ada resesi. Kita gak hidup dari dunia ini, dari kehabisan di dunia ini, tapi kita hidup dari kelimpahannya Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
ku puji, ku sembah. Yang mau bersyukur buat firman Tuhan, nyanyi sama-sama, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kita bangkit berdiri yuk, kita bangkit berdiri. Sama-sama nyanyikan iman-Mu. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,